Semenjak dilantik sejak Oktober tahun 2024, Presiden Prabowo selalu berupaya memberikan terobosan-terobosan. Program-program baru diresmikan secara umum di depan masyarakat. Presiden Prabowo terlihat ingin melakukan perubahan besar di awal pemerintahannya. Penghematan anggaran dilakukan di berbagai instansi pemerintah. Uang yang berhasil dihemat tampaknya akan digunakan untuk membiayai program-program baru ini. Sebut saja yang masih hangat adalah program BPI Danantara. Beberapa media menyebut bahwa Danantara akan dibiayai dari hasil penghematan anggaran yang totalnya lebih kurang 300 triliun untuk Danantara. Selain Danantara, ada program makan bergizi gratis. Program ini adalah program besar yang ditargetkan bisa menjangkau seluruh Indonesia. Program makan bergizi gratis diperuntukkan untuk siswa-siswa di jenjang SD, SMP dan SMA. Makan bergizi gratis juga ditargetkan menyasar ibu-ibu hamil dan anak-anak yang belum sekolah. Terbaru, program yang akan memakan biaya besar adalah program Koperasi Merah Putih. Rencananya, Koperasi Merah Putih akan berdiri di desa-desa. Direncanakan koperasi ini akan dibentuk lebih kurang sebanyak 70-80 ribu koperasi. Dan direncanakan akan diluncurkan pada tanggal 12 Juli tahun 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi. Setiap koperasinya akan menghabiskan anggaran sebesar 3-5 miliar. Koperasi Merah Putih ini nantinya akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, serta tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian. Rencana koperasi ini juga akan dilengkapi dengan klinik desa dan sarana simpan pinjam petani. Modal untuk membuat Koperasi Merah Putih ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga 400 triliun. Untuk pembiayaan, pemerintah berencana memberikan kredit bagi setiap koperasi melalui pinjaman dari bank-bank BUMN, dana desa, APBN dan APBD. Rencana ini memiliki tujuan baik. Pemerintah tidak ingin petani-petani kita dicekik oleh hutang-hutang rentenir dengan bunga besar. Petani-petani nantinya bisa meminjam uang melalui koperasi simpan pinjam dengan bunga yang layak. Selain itu, pemerintah juga ingin menghilangkan para tengkulak-tengkulak nakal yang tidak membeli hasil panen petani dengan harga yang layak. Petani-petani nanti bisa menjual hasil panen mereka ke Koperasi Merah Putih dengan harga yang layak dan ditetapkan pemerintah. Kehadiran koperasi ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara pemberian pinjaman dengan bunga yang layak. Serta petani bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang layak. Namun pemerintah tidak perlu tergesa-gesa untuk program ini. Ada baiknya pemerintah menjadikan program ini sebagai rencana jangka panjang. 70-80 ribu unit koperasi ini bisa dibentuk secara bertahap dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan. Dengan sistem ini, modal yang dibutuhkan tidak perlu dibebankan pada keuangan negara di tahun 2025, tapi bisa dibagi ke anggaran tahun-tahun berikutnya. Di tahun awal ini, mungkin pemerintah bisa membentuk 100-200 koperasi dulu yang merata di seluruh provinsi di Indonesia. Unit koperasi awal ini bisa menjadi model dan percontohan untuk desa-desa lain. Bahkan ini bisa memantik inisiatif dari daerah untuk membentuk koperasi mereka sendiri tanpa memerlukan dana dari pemerintah pusat. Tentunya jika unit koperasi model dan percontohan ini memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani. Jika pada akhirnya program ini tidak bisa memberikan dampak nyata atau tidak bisa berkembang, kerugian negara dalam jumlah besar tentunya bisa dicegah. Jika koperasi model dan percontohan ini berhasil, di tahun-tahun berikutnya baru dibentuk koperasi baru di desa yang belum dengan jumlah yang lebih besar, sekitar 1.000 hingga 5.000 unit koperasi. Dan di akhir masa jabatan Presiden Prabowo, 70.000-80.000 unit koperasi itu bisa dibentuk di seluruh Indonesia. Dengan sistem seperti ini, program ini tidak akan membebankan pemerintah di 1 tahun kalender anggaran. Hal serupa tentunya juga bisa diperuntukkan untuk program makan bergizi gratis. Esther Sri Astuti selaku ekonom dari Indef pernah menyatakan kepada Bloomberg bahwa program makan siang gratis akan dilakukan secara bertahap. Di mana pada tahun 2025 menyasar 19,47 juta orang, tahun 2026 30,46 juta orang, tahun 2027 41,45 juta orang. Tahun 2028 menyasar 62,17 juta. Dan tahun 2029 menyasar 82,9 juta orang. Pemerintah tak perlu tergesa-gesa menyasar semua orang di tahun awal ini.
Cukup menjalan roadmap yang telah dibuat, semuanya akan berjalan tanpa perlu membebankan keuangan negara terlalu dalam. Pemerintah tidak perlu memberatkan untuk semuanya berjalan di awal pemerintahan ini. Pemerintah bisa memfokuskan program Koperasi Merah Putih maupun makan bergizi gratis untuk wilayah tertentu saja. Jika memberikan efek dan dampak yang jelas, daerah lain dengan anggaran yang sehat akan berinisiatif menjalankan program tersebut secara mandiri, tanpa harus menunggu pemerintah pusat menjalankan program tersebut di daerah mereka. Perlu rasanya pemerintah untuk mengembangkan program multi-tahun untuk program yang akan memakan anggaran besar. Tak perlu memaksakan semuanya harus berjalan di seluruh Indonesia di tahun pertama. Melaksanakan program secara multi-tahun akan mengurangi beban APBN negara kita. Pemerintah hanya perlu mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya menjalankan program multi-tahun amat penting dalam menjaga pengeluaran negara. Sehingga masyarakat yang belum dapat tidak merasa didiskriminasi, atau tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jika ada yang memiliki pendapat berbeda, silahkan beri komentar ya.